Ya, pernah nggak sih kita merasa terisolir? Aku pernah lo merasakan itu, baper banget. Waduh, kenapa Iya, tuh? iya bapernya gini, secara kalau misalnya, nanti mainnya ke Sukabumi, enggak ah, gue nggak mau, Maksudnya, macet, pabrik, Blansula. Iya, tapi di YouTube. gitu. Karena memang YouTube juga wadah Iya, daripada para iya. sineas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yudi Onye di program PPW. Benar kan? Betul. Betul. Hari ini saya menghostnya di sini. Wah, ini seru banget nih saya jadi host udah lama. Terima kasih bro, terima kasih tidak saya. Bro, aman, tenang. Ada ngobrol dengan Rika Rahim. Betul. Rika Rahim. PPW. Oh, Rika TPW, kirain Rika Rahim sama Roma Irama. Gimana, apa kabar kamu? Baik. Nih, gila terlihat cantik hari ini kamu. Iya dong. Kayak ibu negara Iya banget. dong. Ibu Dewan yang belum jadi. Oh, Bu Dewan belum. Rika, Iya, siap. ngobrol-ngobrol. Kamu nggak ikut kemarin ke Istana Negara? Enggak. Loh? Belum ada pelantikan. Kalau untuk bagian saya belum. Lo kata komeng, makanya jangan pelantikan, harusnya cepatikan. Oh gitu. Begitu. Tiap ketemu jadi teacher. Oh, komeng kenapa? Komeng? Beb, apanya? Komeng, gitu. Aduh, udah lama nggak ketemu. Iya, Kita udah hampir setahun lebih nggak ketemu. Iya, dia yang kembali. Dia yang kembali. Iya. Berarti Aing pernah leungit. Betul. Guys, kok pernah leungit di hati kamu. Rika, sehat selalu ya. Alhamdulillah. Betul. Ini juara banget. Saya di sini sebagai host baru pertama kali melihat studionya luar biasa. Nyaman ya? Iya, nyaman. Senatural mungkin. Tadi nyaman tuh nyanak manuk sana. Kayak gitu. Ini gua tadi cari-cari salah lantai ini. Iya. Ternyata ini lantai dasar. Lantai dasar. 15 pakai lift. Pas ditinggal itu ternyata juara. Iya, di basement kita malah. Di basement ya. Kamu suka di bawah? Suka. Serius? Iya. Kadang-kadang di atas sih lantai kita. Oke. Giat, kamu hari ini apa aja di bulan Oktober? Kalau Giat, aku sih sekarang fokus di podcast kan. Di podcast. Ya, karena kan di Sukabumi podcast itu cuma satu-satunya ada portal ini. Wow. Jadi gua yang pertama di portal ini menjadi host. Bro, produser tolong nanti kontrak saya lagi. Andre. Aduh, jangan gitu dong. Jangan. Sabotase? Iya, nggak boleh. Enggak, bro. Kan kita terlalu di atas dan di bawah. Oh, jadi saling mengisi. Saling mengisi. Okay. Kamu kurang saya isi, saya kurang saya diisi. Oke. Terus. Wah, lu mah kayak mobil ke gua isi. Ya kan kita di basement. Oh iya. Rika, kamu kayaknya sering banget saya lihat di beberapa media. Hari ini tuh hari apa sih, lupa? Hari Kamis. Malam Jumat. Besok Jumat. Besok lagi Sabtu. Kalau laki-laki tiap ngomong hari Jumat gimana gitu ya? Suka beda ya auranya. Suka beda auranya. Iya. Emang atmosfer hari Jumat tuh memang luar, beda dari yang hari lain. Oke. Kalau gue sih hari itu lebih ke sunnah ya. Kalau wajibnya tuh hari biasa gitu. Bisa nggak baca itu? Oke. Iya. Di luar ya. Soalnya itu baper, jadi bikin baper saya. Kasihan lah jomblo-jomblo yang di luar sana. Tadi puncan. Kasihan penonton The Portal yang satu jomblo. Kita ngomongin apa sih sebetulnya nih? Nggak ngerti juga saya ngomongin apa. Kita ngomong aja ya. Iya, kan podcastnya ngomong. Iya. Jadi ngomong ngaon we. Iya, nah, ngomong-ngomong soal kamu masih tetap berbisnis? Masih sendiri. Waduh, pemirsa, dia mah promo sendiri anjrit. Kamu masih, saya cepetin jawaban masih sendiri. Sendiri. Iya. Hubungin The Portal ya. The Portal sendiri. Para pengusaha mau datang bangga. Dan yang mau menaruh barang-barang di sini endorsement, investor yang hibah, monggo ditungguin. Ya, kembali lagi kita mau mendekati ke hari bulan Oktober itu ada Hari Sumpah Pemuda. Walaupun saya sebetulnya jiwa saya jiwa pemuda. Ya. Usia sudah tidak muda lagi. Wah, bawa usia. Loh, itu kenyataan kan, itu nggak bisa dibohongi. Dari bentuk mukanya sekarang udah berubah. Sudah beda ya. Dengan Kang Yudionya dulu gitu. Okay. Luar biasa Kang Yudionya dulu. Malu. Oke. Di bulan Oktober ini kan ada Hari Sumpah Pemuda. Iya, betul. Menurut kamu ini kan menuju ke Sumpah Pemuda, apa sih persiapannya tentang kepemudaan ini menurut kamu? Kalau saya kan karena dari usia saya sudah tidak muda lagi, tapi semangat saya masih
17 berarti muda dong ya. Persiapan apa? Nggak ada persiapan sama sekali. Tapi lebih kepada terus berkarya, terus berproses menjadi diri sendiri. Betul. Gini lah Kang, istilahnya kita harus punya value. Andri, kita harus punya value. Kita harus punya value. Iya dong, itu di note banget. Karena banget. kalau nggak ada itu, nggak akan hidup. Nggak akan hidup. Iyalah, nggak mungkin hidup kalau nggak dihidupin. Ya, kita nggak punya price Kang itu. Jadi kita harus punya price. Tetap semangat muda, jiwa muda, price-nya tetap di atas. Tapi kalau menurut saya sih, bukan menurut saya, menurut WHO bahwa pemuda itu sampai dengan 60 menurut hitungan WHO ya. Jadi saya merasa kepala 5 aja masih tetap merasa muda. Betul. Jangan sampai tidak ikut dengan era digitalisasi. Nah, saya senang dengan adanya podcast ini podcastnya ini karena lu sudah masuk ke investasi di digitalisasi. Nah, itu. Nggak tahu ya nanti di zamannya Akipa seperti apa karena kalian sudah berinvest di sini. Ya. Dan tentunya di dunia digital ini kita tidak pernah akan hilang. Walaupun saya sudah meninggal tapi track record-nya di digital ada. Ada Onye yang pernah ngobrol di podcast The Portalwi. Dan ya. Betul. Tapi saya tuh host bukan sih? Nggak tahu. Karena diundang ke sini oleh tim itu sebagai apa sih? Bingung dari tadi. Kang Onye dongkap di atosan, hostnya ke ayah. Wah, kurangnya. Berarti kurang. Mengganti. Oke. Hampura pemirsa, saya tengah rampung gela dan disuruh produser seperti itu. Rika Nawati sebagai bukan narasumber, sebagai podcaster tuh yang bisa ngapung lah. Podcaster. Sebagai podcaster terkenal di kota Sukabumi dan juga tentunya di dunia. Oke, saya mau ditanya apa? Udah semuanya? Saya pulang nih kalau mau ditanya. Hai, oke. Kembali lagi bersama saya Rika TPW di podcast yang membahas beragam tema. Kali ini kita sudah hadirkan dia yang kembali. Siapa dia? Hai, siapa dia? Siapa dia? Bang Yudi Onye. Siapa yang gak kenal? Saya terusin lagi. Hai, coba lagi. Hai. Siapa dia? Bolehkah aku menikmati tubuh? Salah itu. Ditut ya. Dulu, zaman dulu. Gimana? Aku sih panggilnya lebih ke Akang ya, karena memang kita sudah asli Sukabumi pula, betul, ya kan. Betul. Kita lahir di Sukabumi, betul ya Kang ya. Betul. Kita asli Sunda, asli Sukabumi. Nah Kang, kita kan sudah berteman dari zaman kita SMA ya. Zaman SMA kan udah om. Iya kan. Kamu nggak saya bawa ke kamar 302 cuma pakai om. Iya. Loh, emang waktu itu kita kan ada project Tiger Beat, inget nggak? Gila betul. Nah, ya kan, itu pencapaian saya di masa lalu saya waktu itu SMA saya Kang. SMA ya Kang? Iya SMA. Saya masih bohai. Jangkis bro. Jadi waktu itu saya itu direkrut oleh manajemennya Kang Yudi ini dibawa ke SEA Games, ya kan? SEA Games ya. Iya betul. Dan itu pencapaian yang luar biasa buat saya di usia waktu itu ya. Wow. Karena apa, interviewnya luar biasa kan? Iya, pakai bahasa Inggris dan sebagainya. Berarti saya mampu dong. Masuk dalam kriteria. Masuk dalam kriteria titik-titik. Setelah itu Kang, kita kan lost contact. Yoi. Apa yang akan lakukan selama kita tidak lost contact? Wow, seperti di Malaysia saja. Iya Rika, pertemanan kita memang panjang sekali durasinya kalau kita hitung. Dan di dalam pertemanan selalu ada intrik, ada masalah segala macam, tapi itu bagian daripada pertemanan. Kalau begitu tidak mengerti hati kita seperti apa segala macam. Tapi kalau masuk kepada usia-usia di 4 sampai di 5 lebih kepada sudahlah. Sudah banyak, ya sudahlah gue pernah muda. Walaupun ada bentrokan kecil, ya juga bukan bentrokan disebutnya. Cuma percikan aja. Itu bagian daripada dinamika pertemanan kan seperti itu. Cakep. Boleh saya tunduk dulu ya? Boleh, gaskeun. Nah Kang, dari situ Akang tetap dong berkarya terus. Kan saya gini loh, lihat Akang di usia sekarang berapa, boleh nggak tahu usianya? Nggak apa-apa sebut. 17 tambah 20 sekian sih. Ya
ketika di usia akan sudah tidak muda lagi. Aduh, itu penekanan waktu itu sudah tidak muda Iya lagi. dong, sudah tidak muda lagi. Tapi saya salut loh sama seorang Yudi Onyeh. Siapa yang di Sukabumi nggak kenal dengan yang namanya Yudi Onyeh? Iya kan? Rekening mana? Nanti nomor sepatu saya kasih juga, 42 kalau nggak salah. Jadi saya lihat jejak digital Akang, sepak terjang Akang di dunia perfilman khususnya betul. Akang ini sebagai seorang sang sutradara gitu kan. Sutradara kondang, sutradara terkenal. Tapi kan nggak tiba-tiba loh kan. Nah itu prosesnya bisa nggak sih diceritain seperti apa sih? Pasti dong ada lika-liku laki-lakinya gitu loh. Bisa nggak sih diceritain proses Akang menjadi seorang hari ini yang Kang Yudi Onyeh capai? Baik. Kalau itu agak panjang loh durasinya. Durasinya panjang tapi aman. Aman. Ini 2 hari gue boleh 1 episode. Rika. Ya perjalanan hidup sama perjalanan karir akan berbeda. Ketika saya masih usia muda, saya masih memang dulu zamannya kalau naik ke Jakarta itu disebutnya menombak tuh naik di Metro Mini nyekel kita. Seperti menombak. Nah itu zaman-zaman yang menombak waktu di Jakarta. Tahun berapa tuh kira-kira? 80-an? Enggak dong. Sekitar zaman Firaun kali ya. 90 ya? Ya, 90-an ya. ke sana. Ya. Dan saya kebetulan di Sukabumi itu banyak orang-orang yang memang selalu hijrah datang ke Jakarta. Ya, karena metropolitan kan berbagai warna, berbagai suku banyak di sana. Sunda segala macam juga. Menjadi barometer ya. Dan kebetulan Sukabumi lebih cenderung dengan orang-orang yang kreatif. Ya, seninya. Seninya. Saya bisa paparkan sedikit tentang siapa yang muncul di kota Jakarta dan Indonesia. Ketika saya kecil, saya pernah mendengarkan lagu Wow, Carmila. Farid Harja tuh 100.000 Rika. Nah Rika itu bagian daripada perjalanan teman-teman. Jadi wah gila Farid Harja aja bisa ke Jakarta. Dia bisa semua orang Indonesia tahu bahwa dia bangga dengan kota Sukabuminya. Dulu pernah ada wacana segala macam. Terus banyak lagi yang lainnya dari bidang olahraga segala macam. Dan ketemu lagi dari sang sutradara terkenal di Sukabumi, Kang Deddy Setiadi. Iya betul. Wah, kasih tepuk tangan dulu. Itu suhu saya. Deddy Setiadi itu mengajarkannya memang lu datang ke Jakarta, disiplin banget. Lu jangan seperti sampah, diem dihapus batu, enggak. Deddy Setiadi mengajarkan benar-benar gila. Semua harus belajar dari bawah. Karena gue juga dari bawah. Iya. Wah, belajar cara menggulung kabel pokoknya. Dari mulai menggulung kabel aja aku belajar. Nangis dicoba, ya itu proses karena tidak pernah mengkhianati hasil. Betul. Nah, ada lagi ternyata selain Deddy Setiadi, salah sutradara ada namanya Desi Ratnasari. Ada namanya A, B, C, D segala macam. Akhirnya muncullah nama Sukabumi itu sekarang ada komen. Iya. Di dunia segala pokoknya banyak beberapa yang sampai ada wasit pipa terkenal di kota Sukabumi dunia loh. Itu namanya Pak Kosasi, petinju terkenal segala macam. Ya banyak lah, cuman karena memang Sukabumi itu kotanya kota jasa, kota tidak punya gunung, tidak punya laut, tapi dia memunculkan sesuatu. Iya, betul. Karena memang kita kalau berbicara kota, kan itunya geografis, nanti mudunnya di Gunung Gede, orang lah mundurin ke kota, akan nanti mudun, karena ya sebenarnya mah kia gitu, tapi tinggal daging. Itu kan perjalanan saya, ke Jakarta segala macam. Akhirnya saya terbentuklah sama Kang Deddy Setiadi, kita punya disebutnya dulu Barudak Sunda Sukabumi BSS, Caricing di situ, mulai budak Sukabumi. Ada base camp lah. Ada budak Sukabumi hadir, dan karena kontrakan kita di Depok itu sangat besar, jadi asup lu keluar, yang penting lu kreatif, segala macam. Berkarya di situ. Berkarya segala macam, KPH itu KPH. Ini banyak teman-teman ke Jakarta juga, dan semua menjadi seseorang. Tapi di umur segini kayaknya saya bukan malas, kalau misalnya ada judul 2-3 judul saya tidak akan ambil karena lebih baik ya di Sukabumi juga banyak lah. Toh sekarang berpikirnya sama-sama cari bisnis putih, gitu. Cuan. Jadi kesananya dulu kan tidak berpikiran, karena di sana saya cari networking, jadi kalau sudah berpikiran segini udah cari beda lagi. Nah di Jakarta nyari duit, di Sukabumi nyari duit ya. Cuma di sana rada sedikit menuju ke dolar, di sini tetap ya. Walaupun KWC di itu 2.000, di sini mah gratis kan. Itu hitungannya seperti itu. Bisa modal hauk ya. Begitu Terika, perjalanan tidak ketemu dengan kamu itu ya
saya pernah buka sanggar dulu di Sukabumi, ada namanya Oke. Oke itu orang kreatif dan energik. Orang kayaknya kreatif, kayaknya energik, itu Oke. Oke itu di Studio sana. Oke pernah saya Nah makanya terciptalah teman-teman yang masih muda waktu itu. Rika masih rambutnya panjang, masih kriwil, masih cicir Cucok lah ya, cucu mareho. Nah adalah teman saya dari Bandung, Kang tolong sediakan 60 orang perempuan. Saya bilang 60 orang perempuan mana nih? awet kali. Wah, kurang teh arek di take away ini. Ya akhirnya anak Sukabumi pertama yang menginjakan SPG ke daerah GBK. Dulu tuh GBK Iya, apa? GBK. Bukannya Istora dong? Masih GBK. GBK dong. Pas di Jakarta, Bro. Belum GBK, GBK. Oh iya. Nah, kerjasama lah, bla bla bla, sampai lu juga ditesnya kan gila-gila waktu itu. Karena waktu itu 340.000 per hari apa berapa gitu. Gede itu waktu itu. Ya, dikumpulkan anak-anak Sukabumi ceweknya, ternyata yang ditarik itu Sukabumi dan Bandung. Jadi perjalanan kita pakai bis ke sana, kalau nggak salah pakai bis besar. Waktu itu masih AC-AC-an gitu lah. Kita bekerja seminggu apa 10 hari sih? 10 hari kalau nggak salah, lebih dari seminggu soalnya. Ternyata di sana mereka tahu Hotel Mulia. Wow. Tahu mobil-mobil bulldog. Pada zaman itu ya. Pada zaman itu. Kayaknya kita kembali lagi ke zaman itu asik kali ya. Asik banget. Tapi tidak bisa ya. Nggak bisa. The time makanya gitu. Nggak bisa memutar kembali waktu ke belakang tuh nggak bisa. Nggak bisa. Kang, aku kan pernah dengar tuh Sukabumi itu pernah menjadi translator Bollywoodnya film Sukabumi. Coba bisa ceritain nggak sih? Teteh naon Cina jadi Bollywood, kan Bollywood tuh konotasinya India ya. Betul. Nah, apa sih kok jadi Bollywoodnya film tuh di Sukabumi adanya? Dari Bollywood. Ya waktu itu ada Bollywood, ada Hollywood ya. Ada Bollywood ya. Kalau di India tuh melempar ke belakang aja banyak kru film. Di India mah saking banyaknya nonton film gitu. Nah ditariklah sama diciptakanlah sama teman-teman pada waktu itu. Jakarta Sukabumi itu ditempuh dengan 2 jam. Iya. Akhirnya dari Jakarta itu selalu syutingnya di Sukabumi walaupun kota kabupaten ya. Iya benar. Dan ramah namanya kota Sukabumi tidak haus dengan kamera karena mereka sudah terbiasa. Pada zaman itu banyak banget yang syuting di Sukabumi, ya terciptalah Hollywoodnya Indonesia. Karena memang di Sukabumi itu ada Gurilap ya, gunung, rimba, laut, pantai, dan lagi Gurilap sungai ya. Gurilap gitu ya. Jadi komplit. Pemainnya pun full di sini. Mulai dari tukang tahu jadi figuran, nepi ke jadi ekstras, pemain ekstras juga banyak. Penuh. Ya dulu masih zaman figurannya, sekarang udah bahasanya ekstras segala macam. Ya seperti itu, karena memang banyak sekali di Kota Sukabumi. Semoga ini terlaksana karena memang tolnya juga sudah jalan. Sudah jalan. Batrek juga sudah mulai. Wow, ya semoga kita menikmati hasil-hasil yang dulu gitu. Terjadinya Hollywood itu karena banyaknya orang yang syuting di sini. Gitu kan pada waktu itu sebelum moneter. Makanya terjadilah drop film itu pada tahun berapa tiba-tiba PCD yang muncul. Oh iya. Bioskop pada tutup semuanya, 21 tutup segala macam. Iya, yang 21 ramai aja tutup ya. Tutup karena memang waktu itu kasus moneter. Akhirnya nonton di rumah pakai PCD, ada PCD ada segala macam. Ya filmnya tuh beberapa ya akhirnya kembalilah ke rumah nonton bioskop itu di rumah. Di rumah masing-masing. Nggak ke bioskop lagi. Di situ turunlah film kita nih, film nasional itu tidak ada yang produksi lagi karena sering dibajak. Begitu, jadi boleh di minum dulu berarti akan ngalamin dong beberapa bioskop jadul dulu. Oh iya, Nusantara. Ini banget ya. Kita nggak bisa dilupain. Gila. Izin Kang Cece menyampaikan, takut salah nih teman Sri Asih. Sri Asih. Nah gini, zaman SD saya nonton dulu ada namanya si Bebeh ya, yang kerjanya itu bawa poster di tonggong, saksikan ya. Itu ada 8 bioskop apa 6 bioskop? Iya 8. Coba kita hitung yang dari ujung dari ini nih, dari Nusantara dulu. Gila, penonton aja tahu. Iya, berarti dia udah tua kan ya. Sama selevel. Dari Nusantara, Indra, Shopping, Kapitol, betul. Mustika bahasanya. Shopping. Garuda. Shopping enggak ada, Bro. Enggak ada. Garuda. 5. Sukabumi Theater. Ada Sukabumi Theater?
Ada shopping itu Sukabumi Theater. Oh, ya itu Mustika, Mustika. sana Mutiara, terus nanti sih kesana teh yang banyak. Ya, Aku lupa. Royal. Jadi gini dulu. Ya paling nonton ayah kecoa. Jadi gini dulu, kita teman-teman anak-anak SD waktu itu, kita ngobrolin tentang bioskop di kota Sukabumi. Ayah Ci Indra, ya. Ci Indra jalan-jalan naik pesawat Garuda. Nah ini bioskop nih. Indra tuh bioskop loh. Naik jalan-jalan naik pesawat Garuda. Keliling Nusantara. Ini bioskop. Sambil membeli Mustika dan Mutiara. Benar nggak? Membeli Mustika dan Mutiara. Royal sekali mereka. Dan akhirnya dia nongkrong di Capitol Plaza. Pertama yang saya tonton adalah filmnya King Kong. Kalau aku Warkop. Kalau saya King Kong. King Kong apa? King Kong ada dulu film King Kong yang sekarang juga. Nah gue juga bingung nih sama film si Hollywood ini. Kenapa King Kong bogo KWW? Rasa berbeda. Pernah tahu. Iya benar. King Kong. Anu gini. Itu dulu ada film King Kong. Iya. Kalau aku nggak pernah bisa lupa tuh film Warkop ya. Kalau ada Deno Kasino main, ramai banget antrian tiketnya kan. Pasti judulnya mana tahu. Sama itu Roma Irama Oh, kan kalau gila. dangdut ya kan. Oke. Jadi Perjuangan. Benar. nah berarti itu akan pada zaman bioskop itu akan udah mulai meniti karir itu nggak sih di Belum masih budak tuh bro. Oh, berarti udah tua banget dong kamu. Masih SD itu. Masih SD kelas 6 kelas 6 lah kelas 6. Makanya Papa ya tahu lah. Saya hafal Garuda, saya belajar Kopingo, nonton Kumacarana gratis, ya batur bubar berang asup kan jaga di WC. Orang pernah mengalami hal demikian. Jadi bubar Kenakalan anak kecil, waktu itu kenakalan kecilnya beda. Iya. Jadi gini, ketika bubar film di Indra tuh berat, orang asup dia, gua udah jam sekian, jeduk di WC nggak uang, kan ditaruh tuh dibersihan. Nah ketika dibuka orangnya sayang banget, tapi can ningali bahwa kita melakukan hal demikian. Kenakalan itu prestasi menurut saya, pencapaian. Bagaimana nonton gratis itu? Tidak ada bicara kenakalan waktu itu. Keluguan yang Nah, kembali lagi bagaimana menghidupkan bioskop di Kota Sukabumi. Dan saya barusan lihat 1 hari yang lalu di Sukabumi Today apa Sukabumi Update ada bioskop terbaru di Jalur. Di Jalur lagi dibangun. Oh, baru peran-peran. Ya, Jalur mana? Jalur mah. Jalur Ciberem. Oh. Dekat IPB situ. Nah, ada bangunan baru bioskop. Nah, sebagai apa ya sini ya? Itu udah fix itu benar-benar. Ada tulisannya nanti gua baca. Siapa itu yang punya? Belum tahu siapa yang kamu mau jadi tukang sobek kaki? Apa mau jadi wallpaper? Minimal berarti kan dia bisa memfasilitasi anak-anak muda yang masih tidak punya pekerjaan. Nah, kan itu betul. berarti kan mereka itu SDM juga Betul. dong. Ya itu. Nah, Ya itu. sebut aja banyak lah. Jadi ada beberapa yang Konsepnya 21 ya? nggak ngerti nih, belum. Cuman sudah ada di peruntukannya, sudah ada Bioskop gitunya, ada tulisan jasa gitu. bioskop gitu. Dari pemerintah ada tulisan begitulah. Berarti beda dengan ada yang sekarang dong. Beda. Itu kan multiplex gitu. Yang punya Agus itu ya di atas. Nah, terus Beda. Nah, seperti itu film yang di Sukabumi tadi bilang bahwa Sukabumi adalah Hollywoodnya Indonesia. Hollywoodnya Indonesia ya, karena memang beragam dan banyak sekali tempat-tempat yang memang disuguhkan kepada si pekerja seni di film ya. Selain Semarang, Sukabumi juga punya karakter rumah yang berbeda waktu itu pada zamannya zaman Belanda segala macam. Dan di Sukabumi itu tidak sulit perizinan. Tidak sulit perizinan waktu zaman saya, tidak sulit perizinan. Oh, sekarang gimana bedanya? Sekarang lebih terbuka lagi. Okay. Cuman karena waktu yang dikejar ke sini itu kemarin ada sampai 8 jam, 9 jam. Nah, itu. Nah, seperti hal-hal demikian jadi salah satu faktor juga itu infrastruktur juga. Akhirnya sekarang dengan kecepatan yang sudah Bocimi sudah bergerak nyampe Cibadak kayaknya banyak banget. Akang pernah nggak sih merasakan kita nih warga Sukabumi sebelum ada tol dan kereta ya? Pernah nggak sih kita merasa terisolir? Aku pernah lo merasakan itu, baper banget. Waduh, kenapa? Iya bapernya gini. Secara kalau misalnya nanti mainnya ke Sukabumi, enggak gue nggak mau, macet, pabrik, belansulah. Sakit banget. Aku merasa gimana ya? Kita kayaknya merasa diasingkan gitu loh. Bener-bener merasa terus pada saat kita mau apapun, ada pekerjaan apapun di luar kota, ya Allah jarak tempuhnya itu
Ya. Edun Pernah memang nggak sih merasakan merasa pada terisolir? waktu itu memang jarak waktu yang ditempuh ke Sukabumi itu Iya. akhirnya banyak para pengusaha ataupun Investor. investor tidak datang Nah, gitu itu karena memang waktu alasannya itu ya. ya pada zaman Yang itu mudah-mudahan setelah ada jalan tol ini ya ya bisa ada nyampe lagi Cimahi ke Cianjur itu kan wah pencapaian luar biasa untuk pimpinan yang sudah bekerja ya untuk Sukabumi khususnya ya. betul Kang, betul kan yang aku tahu nih sekarang Kang sebagai di ketua Parpi. Persatuan Artis Film Indonesia Nah, betul. saya sebagai apanya ya? Kamu sebagai siapa? Kamu juga masuk ke dalam ranah itu, Iya, nah Kak. ini gimana itu apa kabar dengan Parpi, Kang? Boleh dong kita tahu Parpi di Bercerita, Sukabumi. saya sangat bercerita tentang Parpi sebetulnya wadah negara Iya. Indonesia sih. Saya subnya dari Sukabumi. Di Iya. sini di Sukabumi itu ada Porda KFT, film dan televisi, ada Parpi dan segala macam. Dan saya memang saat ini memang di Parpi sendiri masih naik turun. Okay. Saya kebetulan ketua Parpi Kota Sukabumi sampai saat ini SK-nya masih ada dan segala macam. Cuman tahunya apakah sudah berubah atau tidak saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya sekarang lebih banyak bergelut di bidang film, cuman filmnya tidak ditampilkan di televisi tapi di YouTube. Karena memang YouTube juga wadah daripada para sineas segala macam. Toh sekarang hampir semua manusia memegang handphone. Dan ini podcast pun saatnya memang investasi tadi. Investasi digital diperlukan hari ini. Karena pada era-era nanti digitalisasi sudah bergerak. Karena perubahan cepat banget. Rika, saya bingung nih tadi. Kameranya lalu dikit tapi kualitasnya edan-edanan gitu. Dulu kamera saya segede alain gambreng. Waduh. Gila ukurannya nyegal lagi fokusnya video segala macam. Dan harus ada segala macam gitu. Nah sekarang sudah mulai mengecil. Ini kameranya segini tweet. Oh my god gitu. Ya bukan kameranya tapi otaknya kan ini benar otaknya resolusinya segala macam. Nah kembali lagi saya masih tetap bekerja di bidang saya karena memang saya selalu bekerja sama dengan pemerintahan. Nah harapan saya yang memimpikan. Belum sampai harapan, saya belum naik sampai harapan. Enggak. Oh belum ya? Belum. Masih jauh. Durasi masih 30 menit. Anjir kalau begitu saya boleh ngopi lagi dong. Yang saya tahu kan dari Parpi sendiri kan ada sayap-sayap ya, di antara forum film dan lain-lain ya Kang ya. Dan itu semua yang aku tahu ini mengerucutnya ke Akang. Ya kan, dalam artian dari semua konseptor segala sesuatu di bidang seni khususnya visualisasi ini adalah Akang ya kan. Nah, ada nggak sih bentuk perhatian dari pemerintah untuk pegiat seni seperti Akang lah ya yang punya ya saya menjadi bagian di dalamnya ya kan dari forum film. Ada apa sih perhatian dari pemerintah, ada nggak sih gitu? Pernah sih saya juga dengan perhatian pintu teater 3 gitu. Telah ditutup gitu. Mana penonton silahkan beli tiket lagi. lagi. Nah perhatian dari pemerintah semoga pemerintahan hari ini dan seterusnya ya yang tentunya yang akan terpilih ya. Ya yang saya yang tahun kemarin saya lalu melakukan beberapa banyak bekerja sama dengan para dinas pariwisata tentunya mengisi program-program itu. Jadi saya punya agenda di kepala saya dengan judul Syakdun. Syakdun ini dari otak terus itu zaman itu saya film. Ya rencananya mau ke film, film. Tapi saya tes dulu kepada teman-teman ini yang menjadi tokoh Syakdun itu cocok nggak sih kira-kira. Dan belajar ke teman-teman karena memang selalu dari hal-hal kecil lalu menjadi besar. Nah, coba ke teman-teman ini gue punya program namanya Syakdun. Syakdun itu tokohnya seperti apa bla bla bla. Kita kupas rame-rame dengan teman-teman. Jadi saya ngomong dari zaman dulu ya ke almarhum Rambang dulu. Si Adun lawan sih maksudnya Syakdun. Nah, Syakdun ini semoga bisa menjadi si Kabayan. Kabayan itu tokoh Jawa Barat, si Adun yang legend banget. Si Adun itu tokohnya di Sukabumi munculnya ada juga si Atlet gitu. Ya, semua itu legend banget ya. Kalau Adun kan fiksi gitu. Jadi dia diciptakan oleh kita seperti apa tokohnya si Adun. Tidak jauh sih, cuman si Adun berkarakternya kalau bisa dia anak milenial gitu. Ya rambutnya gondrong dengan orang-orang milenial. Jadi ada ciri. Akhirnya sepakat dengan teman-teman jadilah film tahunan. Si Adun ini. Di salah satu pemerintahan yang selalu kita asik lah. Ya bikinlah dia memberikan tempat segala macam. Berjalanlah film-film si Adun dengan bercanda dan segala macamnya. Mulailah bergerak lagi.
Dan tadi Rika nanyain masalah Parpi. Parpi itu punya saya. Itu Parpi berdiri sendiri. Kalau Forum Film Sukabumi atau Kira Club itu kan komunitas yang memang saya ciptakan. Yeah. Nah, kebanyakan saya. Tapi kan menginduk ke Parpi kan? Enggak. Oh enggak. Berbeda. Okay. Tidak jauh. Itu mah kan komunitas hanya di Sukabumi. Forum Film Sukabumi. Kira Club. Jadi ya bagaimana teman-teman banyak nonton film, banyak nonton karena memang teman-teman juga sekarang udah gila lah di film. Semua anak-anak punya handphone bisa bikin film, bisa segala macam. Nah, saya menelurkan kepada teman-teman. Akhirnya Forum Film sendiri berdiri dengan sendirinya, bergerak dengan sendirinya. Teman-teman yang lain sudah bisa sudah ada yang bikin segala macam lah. Sudah banyak yang muncul dari Forum Film. Nah, cuman kan gitu ketika pergantian pejabat, pimpinan segala macam selalu berbeda konsep, berbeda pilihan, berbeda sikap gitu, bukan kepada kebijakan dan kewenangan berbeda-beda. Tapi tetap kita di Mas Gon jalan aja. Ada beberapa yang memang saya juga pernah kerjasama dengan teman-teman di pariwisata Bogor karena memang dibutuhkan banyak. Terakhir saya kalau nggak salah bikin apa ya, beberapa dengan Bogor juga apa sih flash mob. Bikin flash mob di kota Sukabumi. Orang Bogor juga suka, akhirnya tahun dibikinin segala macam. Makanya itulah ide Akang tuh kadang suka gila gitu, aneh gitu. Ya, dan itu cirinya Akang gitu loh. Kang, tadi kan perhatian dari pemerintah. Pernah nggak sih merasakan fasilitas dari pemerintah untuk komunitas di Sukabumi? Jangan bicara Parpi, kalau Parpi itu sebenarnya nasional dong. Ini komunitas kecil Akang di Sukabumi yang tadi itu yang komunitas film-film. Pernah nggak sih difasilitasi oleh pemerintah dalam hal apapun? Misalnya contoh, Akang punya base camp nggak sih? Aku tanya. Nah, hari ini kita kesekretariatan kita nih kadang-kadang ngemper ya di Gedung Juang, aku tahu. Ngemper di Gedung Juang, kasihan banget sih kan. Kasihan ya. Nah, kita memang tidak terikat dengan tempat, tapi kita ada di mana-mana. Kalaupun saya membutuhkan di tempat A, ya biar harus wajib segala macam, karena komunitas itu begitu munculnya. Tidak pernah di salah satu tempat. Tapi kan idealnya Kang, kita butuh tempat. Betul, kan? Memang. Kita samakan film loh, jadi kita bukan Anda. Gitu. Saking cintanya saya pada komunitas film ini. Gitu. Ya, berbicara tentang tempat dan segala macam sekretariat atau apapun tempat nongkrongnya kita, ya biasanya kita sih memang, yaitu kesempurnaan kita tidak diberi tempat, itulah jadi sempurna. Kalau tapi nggak baper ya? Nggak baper. Nggak baper, nggak diberi tempat pun kita aktif, apalagi tidak diberi tempat. Gitu. Ini ya penonton ya, jadi kode. Nah, Kang. Oke lah, saya tahu karakter Akang itu orang yang tidak pernah peduli dengan apapun rasa sakit atau baper itu namanya. Waduh. Don't care gitu. Don't care. Kita tetap terus berkarya, bergerak terus, berproses terus. Betul, itu kan mau apa hidup Akang dan Akang terapkan ke saya. Dan itu menjadi ilmu buat saya gitu, pengalaman yang luar biasa. Nah, Akang kembali lagi ke laptop, ya kan? Ya. Dunia Akang dunia seni, dunia dunia seni lah, film lah maksudnya. Pernah nggak sih Akang sekali lagi pengen hijrah deh ke musik gitu? Ada nggak sih seperti itu gitu loh, keinginan gitu? Gue nanti ini gue mau jadi penyanyi gitu. Ada nggak sih? Ya itu di film sendiri saya belum lulus ya. Oh gitu. Belum lulus. Alasan apa itu makna belum lulus apa? Karena banyak hari ini semakin banyak peralatan yang semakin canggih, akhirnya kita harus mengikuti persaingan digital. Jadi nggak mungkin pernah beres dan pernah mungkin selesai semua film, karena film itu universal. Lu bisa bikin film tentang apapun gitu, kehidupan dia dari rumah tangga, film itu dari segala macam banyak lah di dunia ini yang harus diangkat dari sisi film apapun. Tapi film bisa menjadi propaganda. Erika, film itu kuat sekali. Kita berbicara tentang misalnya film Vietnam segala macam bisa menjadi propaganda karena kekuatan film juga besar. Kadang-kadang film juga bisa jadi modis dan bisa menjadi kendaraan. Dulu Demi Moore rambutnya pendek, zaman saya waktu ikut tren Demi Moore, bro, rambutnya pada pendek. Ketika banyak lagi segala macam badannya pengen gede, banyak dari film semua itu gila dia merasuki tubuh kita tuh film besar. Sampai dengan zaman ingat ya zaman angkatan siapa belum? Angkatan milenial kalau nggak salah bersama di Lupu siapa tuh yang main kemarin tuh yang di motor itu
lupa yang motor loh. Dilan tuh sampai dia kan bom banget Dilan sampai doa semoga dilancarkan hirup aing gitu sampai begitulah kira-kira dipelesetin ya. Iya, karena memang film itu bisa mempropaganda kehidupan segala macam. Dan film itu semua bisa berubah. Karena apalagi kita disuguh-suguhkan ya. Kalau berbicara tentang misalnya bicara digitalisasi, bicara televisi, sekarang kita nongkrong di depan rumah, lu bisa pindahin channel apapun dong kan. Mau ke RT Uci cekrek, mau ke Antv cekrek segala macam. Ini anak lu suka bola banyak banget yang kita tidak tahu main bolanya di Brunei, tapi itu kita di Indonesia. Hal-hal demikian, makanya kita juga berbeda dengan anak saya. Anak saya pengen lagu A, saya pengen band, satu TV berebutan apa namanya? Channel. Remote. Dulu saya belajar sama sutradara saya sama suhu saya Kang Deddy Setiadi bagaimana remote itu mantang di depan itu sampai ke sana sutradara bagaimana channel kita tidak dipindahin. Film-filmnya waktu itu televisi karena film tidak ada karena adanya sinetron, film sudah hilang, adanya sinetron sampai bikinlah Jendela Rumah Kita, Satu Kakak Tujuh Ponakan, Keluarga Cemara, Siti Nurbaya. Orang lain ketika ada orang lain nonton tak ketinggalan satu cerita tentang Keluarga Cemara, bagaimana si Abah bersikap, bagaimana booming banget waktu itu. Nah itu Kang Deddy itu punya ilmu yang sedahsyat-dahsyatnya. Jadi intinya Akang tidak tertarik dengan dunia lain. Waduh, dunia lain itu buka-buka. Ya kalau saya suka nyanyi itu suka aja. Hobi lebih sekedar hobi ya. Tapi di dalam sebuah film juga perlu. Itu karena berbicara tentang film, bicara audio dan visual. Iya benar. Ada audionya, ada gambarnya. Nah dulu zaman filmnya masih hitam putih, tidak ada suara kan tidak bagus. Si Cara Capin kucing. Nah berujungnya dari situ. Berawalnya dari situ ya seperti itu lah. Lebih kepada sekarang bagaimana anak-anak milenial ini gandung dengan digitalisasi. Karena banyak orang yang invest kan. YouTube itu menghasilkan. Iya betul. Menghasilkan. Jadi ada orang yang memang pengusaha awalnya dari A pindah ke YouTube. Sampai saya dikontrak lagu, tukang nyinan video klip tiap tahun. Saya kudu nyian sekian. Nanti ini apa sih November, September saya harus bikin. Oktober, November, Desember tuh harus bikin lagi sampai 20. Dia invest aja digital. Nah punya saya udah tayang, invest lagi, bikin lagi. Karena memang begitu. Dia padahal orang gila lah di Jakarta. Tapi tetap orang suka bumi. Kamunya keke panggilkan. Nah, kayak gitu-gitu dia lebih ke musik, ke dangdut segala macam. Tapi ya tetap ke platform nama YouTube gitu. Channel nama YouTube. Cuman semua punya rezeki masing-masing kan sudah. Yang penting berproses aja dulu. Ya proses. Nah, seperti hari ini saya lihat tiba-tiba Rika sudah ada di podcast. TPW. Aing tadi ajak dia sayang. Dia telenovela ke gua. Hei bro. Ya 2 juta cenah ke podcast. Bisa wani mayar sakit. Dia dong. Saudara dibayarnya bro. Rembes bro. Begitu. Saya senang. Iya. Berarti Akang ini dong istilahnya benar-benar support kita ya. Dengan keberadaan di podcast. Sangat support. Ini kan dunia saya. Kalau ada orang yang butuh saya di dunia saya, gua datangin sampai kapanpun. Bentuk support Akang terhadap. Iya, ini udah naluri ini mah terpanggil gitu. Jika ngusep lah itu didatangkan gue jajar gitu. Kayak gitu sih kalau dunia begini tuh. Ya, karena memang dunia kita juga dunia digital. Idealis kita tinggi. Oh tinggi, lu nggak bayar gua juga nggak apa-apa, yang penting happy. Kan sudah yang tadi ya 2 juta tadi ya. Berarti 2006 saya. Om murid seringnya ditahan. Kang, aku boleh dong tanya pencapaian Akang di hari ini dari film loh, dari track record Akang dari mulai tadi Akang apa tadi? Bukan tadi apa tadi? Menombak. Ya kan? Sampai di titik ini hari ini loh ya, bicara hari ini apa sih pencapaian tertinggi Akang dalam hidup Akang? Alhamdulillahirabbil alamin ya wa syukurillah wa nikmatillah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Takbir. Nah ini mah ada jero bro. Iya. Iya dong, harus dong, pasti akan ada satu pencapaian. Ya,
Karena gini, kalau lamun urang matuh pasti mati. Itu prinsip kita. Lamun urang. Ini bahasa Sunda loh. Belanda. Lamun urang matuh pasti mati. Jadi tolong ditranslate nanti ya. Lamun urang ngakal pasti ngakal. Ngakal, mati. Itu prinsip. Udah itu belajar dari bokap saya. Mana kudu matu, kita bakal mati. Mana kudu ngakal, mana bakal ngakal. Itu filosofi banget ya. Ya, itu dari bapak saya. Jadi saya udah perjalanan apapun itu, saya orangnya yang tidak pernah cek atau enakan lah. Iya, pede aja lagi. Benar. Nah, akhirnya ketika berbicara tentang hai bintang baru, selamat sore. Baru datang dia. Selanjutnya. Jadi gini, ketika kenapa saya percaya kepada film? Ya. Karena saya harus yakin dulu, videonya harus tahu orang bahwa si orangnya itu pengen film, harus tahu dulu itu. Kalau nge-branding dulu. Nge-branding diri kita. Kalau saya lewat ke belakang pindah, konsisten hidupnya. Bagian dari perjalanan, kalau misalnya ini bagian dari perjalanannya. Tapi ketika ada film memanggil, saya sudah ke depan lagi. Kan proses kemarin aja untuk film di Sukabumi sama Polsek. Manajemen Polsek. Itu kan gila gitu, dengan peralatan yang begitu luar biasa segala macam. Anda sebagai pimpronya kan, saya kan dibayar sama Anda. Iya betul. Pasti saya tahu sih kan ada. Ya begitulah. Ya ada saatnya saya tidak dapat. Ada saat saya dapatnya kecil. Tapi ada saat saya dapat untuk 3 tahunan dalam hidup. 3 tahunan mau sekali bahkan. Itulah Kak, dalam film itu. Tiba-tiba kan cuma bisa memanage hidup saya. Ya alhamdulillah saya bisa sangat-sangat bersyukur sekali karena memang saya bisa mengkuliahkan anak 2 dari film. Saya bisa punya rumah alhamdulillah dari film. Itu dari ngajodeo bro, itu dari film. Di Manok atau yaitu ketika dapat uang yang lumayan, ya harus benar-benar belak. Kumangkewe di jalan nama Tuhan sudah mengatur hidup. Dan kamu mana itu disimpan di tempat mau jadi gitu. Mana mau boga-boga. Motor pun segala macam kehidupan saya apapun saya dari film. Enggak ya makanya anak-anak saya ada yang masuk jurusan film. Oh gitu. Ya di Unpad sekarang lagi sempro dan mau menuju ke ambil jurusan apa? Film. Jurnalis. Dan dia di Pikom di Unpad. Regenerasi apa dong? Iya gua banget. Anak gua banget sampai ya itu punya peralatan kamera di bawah sama dia sampai bejat. Oh my god, gua bejat sampai tutup lensa ya gua banget dulu gitu. Kalau bicara batu tutup lensa kamera padahal mah memang teuing gitu. Ya gitulah gitu. Ya gua juga merasakan tutup lensa mana tadi mah ayak sampai kayak dapetnya. Amananya tuh kacau. Udahlah enggak perjalanan dia ini seperti itu dan dia mengikuti jejak saya. Dan alhamdulillah dia masih sekarang semester akhir tentang apa sih namanya skripsi. Dia lagi ngangkat tentang Serina kedua di seminarnya dia di seminar di apa namanya skripsinya ya sama ada dia sudah bisa ngobrol tentang kalau kita nonton dua film kemarin padahal dia nonton di Bandung ada yang bisa diajak sharing ya. Kenapa saya bilang filmnya gini banget wah dia bisa tektokan malah di atas saya secara teori ya secara teori karena keilmuannya beda kalau kan otodidak saya banget bukan sekolah kan? Tapi ketika dia truk murah dia jawab udah beda dia tidak kehati-hatian kita lebih jago kalau orang lapangan kalau kita bayangkan kalau syuting di laut truk murah ke laut kan kita harus benar-benar semua syuting ini lagi di laut murah cantik kan gantian di dalam film karena peralatannya memang bisa saya episode dunia gitu. Nah itu Kak pencapaiannya sudah Tuhan masih memberikan rezeki yang banyak terhadap saya. Tetap segala sesuatunya itu bukan pencapaian terakhir. Itu hanya step by step aja. Tapi yang terpenting saya sudah bisa menyelesaikan saya dua-duanya selesai gitu dari hasil film. Dari hasil film. Jadi satu pepatah mengatakan proses tidak akan membohongi hasil. Betul, tidak akan pernah hasilnya itu akan punya aset 2 anak ini yang kedepannya dari sisi pendidikannya alhamdulillah mereka merasakan itu walaupun saya dulu di semester 7 udah berhenti garis maksudnya semester aku bingung agak-agak mau tanya cuma takutnya kuliahnya yang sensitif kelas pasar gudang bro gitu. Jadi alhamdulillah anak-anak dia dengan hasil kerja keras saya dari
A sampai Z gitu. Kita punya apapun gitu, ya itu dijejalannya dari uang-uang yang dari film karena berjalannya waktu. Tapi dengan proses sekarang gitu, yang satu sudah selesai kuliahnya malah menjadi guru karena memang dia Sudah bekerja sekarang? Sudah bekerja? Sudah bekerja di SDM yang juara lah katanya di Bandung gitu. Oh, CBM? Oh, bukan CBM. Oh, Bandung? Di Bandung. Oh, katanya di Sukabumi? Enggak, di Bandung. Dia di Bandung. Karena kan dia harus menyelesaikan kuliah lagi, PGSD-nya. Jadi muncul nama akta opat gitu ya. Jadi udah harus kuliah lagi 1 tahun. Dia dapat beasiswa, dia selesaikan. Akhirnya dia kuliah di UPI masih, tapi dia ngajar di SD Banjarsari Bandung. Iya. Pencapaian Akang sebagai seorang bapak ya kan? Itu tanggung jawab itu wajib di dunia akhirat. Kalau mending ngesang-ngesang bro sampai melek-melek kenangan budak itu penting sampai 24 jam kita kerja di film itu buat segala macam nih orang tua bro waktu itu ya gua harus kasih bapak ini segera panon berem-berem macam ya dia ngerti itu kayak kecil udah tahu dia tahu take tahu love scene tahu segala macam udah melebihi buat teorinya teorinya sudah alhamdulillah beda dong dengan zaman beda banget begitu Neng Rika ketika berbicara tentang pencapaian walaupun belum tercapai karena memang tadi karena manusia tidak ada sifat puasnya itu nggak ada tidak. Dia diberikan karena kita diberikan waktu yang besar kita selalu bergerak minimal yang saya tanyakan tadi pencapaian Akang adalah itu anak Akang yang sudah sukses ya dalam dunia pendidikan dan kita ada regenerasi satu seperti Akang Kang harapan Akang nih untuk ada 2 ya saya tanya harapan sampai ya harapan Akang dari sisi ini ya 2 aku tanya 2 ya yang pertama dari sisi Akang sebagai pegiat seni ya leadernya lah suhunya lah apa sih harapan Akang itu yang pertama yang kedua jawab dulu saya habisin dulu pertanyaannya yang kedua harapan Akang melihat pemudi zaman sekarang Gen Z-nya milenial. Nah, itu 2. Coba dijawab. Kayak bolehnya ditambahkan lagi 1 lagi. 3. Apa harapannya? Ya, kan tadi ada 1, ada 2. Saya pengen 3. Oke, yang ketiga. Ya 3. Saya maunya. Enggak, saya cukup 2 pertanyaan aja. Tapi yang ketiga itu adalah goal-nya. Berarti ada. Pertanyaan pertama, tolong diulang lagi karena saya sudah harapan Akang dari sisi filmis itu seorang pegiat seni seperti apa sih? Rika jadi gini kalau saya bicara bagaimana di Sukabumi setelah nanti proses pilkada siapapun yang terpilih semoga bisa mewujudkan tolong diadakan siapkan perdanya untuk wali kota terpilih tolong orang Sukabumi karena bioskop juga baru mau dibikin semua harus berkontribusi jangan film-film luar aja yang ditayangkan di kota Sukabumi tapi film-film hasil anak-anak lokal harus ditayangkan itu harus diapresiasi wajib tolong diperdakan dibagilah di komunitas ini banyak para sineas di kota Sukabumi yang berkiprah di Jakarta hari ini sampai dengan masih banyak teman-teman saya di bawah saya angkatan masih pada syuting di sana tapi bagaimana ya peralatan di Sukabumi untuk di bioskop sudah mumpuni sudah ada tempatnya segala macam nanti kita bisa sebutkan jadi kalau menurut saya tolong kalau misalnya siapapun nanti tolong perdakan wajib hukumnya sudah wajib hukumnya membuat perda bahwa Sukabumi harus membentuk komunitas atau siapapun itu bikinlah film yang ditonton oleh masyarakat kota Sukabumi dari kita untuk kita karena saya pernah begitu waktu tidak ada 21 saya bikin sendiri judulnya Matahariku saya bikin film disebar ke sekolah-sekolah nobar itu kan nobar tiketnya pun nggak mahal sampai dengan di Gedung Juang kan waktu itu Gedung Juang saking nggak ada yang itu saya pakai Gedung Juang saya tutup Gedung Juang seperti di bioskop dibikin kursi-kursi dasar baru kursi namanya jadi parah kayak ngapain bro gitu nah itu saya ingin ada layar tancap keliling lagi waduh pengen keliling saya gini lah kan berharap mungkin untuk nanti wali kota siapa yang terpilih nanti menjadi fasilitator untuk seni khususnya ya pegiat seni ya apapun yang menjadi program-program perfilman di Sukabumi itu direalisasikan diwujudkan di apa ya ya kan oke. Yang kedua
harapan Akang untuk Gen Z, khususnya di anak-anak muda milenial di Kota Sukabumi? Seperti apa sih harapannya? Oke, saya ketemu anak Gen Z itu udah 3 kali. Mereka tuh beda dengan kita pola pikirnya. Karena mereka hidupnya tidak dijajah. Kalau saya kan generasi baby boomer. Kita tuh baby boomer. Baby boomer bukan sih? Ya, baby boomer ya kalau nggak salah. Setelah itu milenial, baru Gen Z, baru bla bla bla. Dengan segala macam. Kita tuh generasi patut kepada senior. Iya benar. Kalau ada senior siap izin senior. Kalau ada lagi Gen Z yang tidak, kita harus tahu itu. Senioritas tidak ada bagi kita. Mereka melawan senioritas karena dia nggak mau seperti itu. Tapi dia mangut, tapi dalam hatinya memang pola pikirnya berbeda. Saya merasakan itu gitu. Kalau dia bilang tidak, ya tidak. Tapi perlawanannya tidak itu. Saya banyak sekali. Tapi ke generasi Gen Z, apapun yang dalam pikiran kamu, apapun yang dalam pikiran liar kamu, lakukanlah terbaik menurut kamu. Tapi ya mereka sudah tahu di dunia digital lebih pada kita kan. Sekarang zaman kita TikTok belum ada, dia sudah tahu segala macam dia lebih gila daripada kita. Banyak hal-hal yang Gen Z juga bisa bergerak. Salah satunya tiba-tiba nggak tahu ya, wakil presiden Indonesia ini nggak tahu di Gen Z, nggak tahu di milenial, kan itu sudah masuk ke wilayah sekarang. Saya lihat di kabinet sekarang, waduh gila keren banget. Kita melihat banyak Gen Z yang banyak milenial itu, karena sebetulnya kita waktu awalnya tidak terima, nggak mungkin banget beda kita, tapi polanya berbeda. Terbukti bahwa mereka mampu semua teman-teman. Selama itu sesuai koridor ya kan? Iyalah. Gitu. Nah, pertanyaan yang ketiga, ketiga nih gua dari tadi nih, gua nunggu ketiganya gila. Pertanyaan ketiga adalah apa sih harapan Akang di untuk podcast The Portalwi? Gila, cerdas, jujur, ikhlas, stay here, dan bergerak terus tanpa batas. Jadi menurut saya ini bukan pertama, bukan awal, tapi ini terus maju. Amin. Tidak ada kata awal, tidak ada kata terakhir, terus maju, terus diulang lagi maju, terus harus begitu. Kalau maju ke sana, jangan ke sini. Jadi kan gua ke depan. Ke sana dong. Oh jadi ke kamera. Iya. Maju terus. Jadi kalau menurut saya lakukan yang terbaik, karena memang kalian juga sudah punya konsep. Kalau perlu ngobrol di belakang layar tentang digitalisasi, saya 24 hour siap di sini. Yang penting ayah nasi goreng. Itu Karika, kalau menurut saya teman-teman di sini sudah oke. Saya lihat studionya keren banget. Itu lampunya udah wah cucu, dan penontonnya juga kamu dari mana sih? Tapi saya pengennya ketika disuguhkan mungkurika ayah no in frame gitu asik. Itu sudah terkonsep oleh konseptor kita, tim kita. Cuma nggak ngerti alasannya apa, mungkin belum ada talent. Nanti kita carikan talent yang mau yang cantik apa yang gimana. Gen Z. Si Pina Gembul lebih cocok. Jangan keluguannya kepala saya gitu ya. Simpan piring. Tapi ini mereka entar aku kocek itu. Ada kasih. Raya ditanyakan. Simpan ini. Terus ditanyakan mesti kocek kencan. Nggak tahu lah, saya mah disuruh bikin kopi. Cara dikocek bro. Tidak bikin kopi simpan. Ini tadi kocek. Disuruh bikin kopi. Nah itu Gen Z yang on. Iya. Kesannya pada benar, iya. Karena jadi perintah. Betul. Jadi jika si Kabayat ditanya siapa, Kabayat siapa? Mor, ini nama apa? Kau itu pas. Apa biasanya lucu? Mor apa? Ya itu keluguan dari Kabayat. Oke. Kang. Siap. Tadi kan Akang yang opening, ngerampok pes saya. Wah, jadi, gila. Tolong dong tutup lagi, jangan membuka tapi tidak menutup. Gitu, Oke. Tutup lagi kan? Kamu suka dibuka. Iya. Tapi nggak suka ditutup. Iya dong. Kita buka tutup lagi. Oke. Oke guys, tidak terasa kita sudah 30 menit. Lebih kayaknya. Lebih ya? Enggak 30 menit. Diulang lagi bang. Guys, jangan lupa subscribe, like, and share video saya. Pasti viral. Tapi saya closing dulu. Bersama saya Yudionya ditemanin Rika TPW dalam acara Podcast The Portalwi. Podcast The Portalwi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tutup. Closing. Gua pikir oke. Pasti betah ya. Oke.
Thank you pemirsa. Thank you pemirsa. Jangan lupa kamu tetap stay di portal ini, dan ini baru pertama saya datang, dan insya Allah akan dibongkar habis lagi kelucuan-kelucuan, keseruan-keseruan artis-artis saya akan saya hadirkan ke sini. Karena memang dari artis-artis Kota Sukabumi akan memunculkan nuansa-nuansa baru. Saya Yudi Onye ditemani oleh Rika. Kita closing di podcast. Assalamualaikum.